Kenapa? Karena hal yang sekarang gue dapetin, kemudian banyak teman-teman yang gue dapetin, pengalaman yang gue dapetin, lebih banyak gue dapetin di organisasi ketimbang di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast ketiga gue. Hari ini gue lagi bersama Pres Abdul Kholik. Beliau merupakan Ketua HMJ PAI 2019. Gimana kabarnya, Pres? Alhamdulillah baik, Ji. Iya. 2019-2020. Oh iya, 2019 plus 2020. Betul. Sebelumnya coba kenalin dulu dong ke teman-teman kita yang dengerin ini. Oke, kenalin teman-teman, nama gue Abdul Kholik, biasa dipanggil Kholik. Gue tinggal di Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Sekarang semester 9 dan masih ngejabat sebagai Ketua HMJ PAI. Aji, gimana kabarnya? Alhamdulillah begini aja. Baru lepas dari urusan akademik. Iya, selamat juga gue mau ngucapin ke Aji, teman-teman. Sekarang Aji itu sekarang menjadi calon wisudawan ya. Udah calon wisudawan kan? Masih calon kan? Masih calon. Ya, karena belum di wisuda. Wisudanya mau bareng gue kali? Atau kita janjian aja. Janjian. Kalau udah offline sih gue pengennya, Ji, karena sekarang kan masih online kan. Di zaman yang penuh ketidakjelasan ini, gue juga nggak bisa memberikan kepastian ya. Iya, betul. Karena kayak gini lah. Gue sama Kholik ini satu angkatan. Kita lagi berjuang sama-sama nih. Kita lagi ngerjain skripsi, ngurusin kompre. Sekarang gimana skripsi udah sampai mana, Pres? Skripsi udah sampai sebelum bab itu apa ya? Sebelum proposal. Gue masih proposal, Ji, karena nggak tahu kenapa di PAI khususnya jadwal untuk kompre dan sempronya belum keluar, padahal gue udah daftar dari 2 bulan yang lalu. Ini menjadi keluhan buat kawan-kawan yang baru daftar bareng gue sih gitu. Ya ini sama sih, gue juga pernah ngalamin hal itu kan, udah pernah gue ceritain gitu. Gue nungguin nilai aja 3 bulan. Aduh. 3 bulan, berarti gue masih ada sebulan lagi nih buat nungguin. Ngeri banget dong. Ya semoga aja lebih cepat. Amin. Ya. Tapi kalau gue lihat lu wajar sih, Pres, kan sibuk, ketua HMJ, sering ikut kegiatan-kegiatan aktivis lah, mulai dari datang ke pelatihan apa, ya kan, ngisi-ngisi acara juga kan. Sebenarnya ya kalau buat ngomongin kewajaran sih, ini nih yang bikin kenapa para organisatoris bisa dibilang bener. Organisatoris lulusnya tidak tepat waktu gitu. Sebenarnya bisa aja gue lulus tepat waktu kalau misalnya gue disiplin gimana caranya buat ngebagi waktu gue buat akademis dan organisatoris. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kita harus mengorbankan salah satu gitu. Bukan mengorbankan sepenuhnya mengorbankan, cuman ya adalah hal yang harus kita prioritaskan gitu. Adalah skala prioritasnya kan. Iya. Dan gue rasa untuk semester gue sekarang itu semester 9 masih di batas wajar lah gitu. Semester 10 lah gue itu buat target untuk lulus, insyaallah. Ya insyaallah lah tuh lulus sesuai dengan rencana dan di waktu yang tepat. Iya, karena nggak tepat waktu jadi di waktu yang tepat gitu sih. Tuh. Iya kan lebih bagus kayak gitu. Iya sih. Nah ya, terus mas orang beda lah. Bener ya, tadi gue dengar kata lu nih. Kadang-kadang orang suka berpandangan agak miring lah kepada organisatoris bahwa mereka mengabaikan akademisnya. Begitupun kadang kebaliknya. Iya. Akademis tapi nggak bisa apa-apa. Nah kira-kira gimana menurut lo? Kalau menurut gue ya, sebagaimana gue lihat dari kawan-kawan gue khususnya sama kakak-kakak gue yang ngajarin gue organisasi, hal tersebut ada benar dan tidaknya sebenarnya. Kembali kepada personal masing-masing, kepada pribadi masing-masing. Karena ada orang yang disiplin gitu loh. Orang-orang yang bisa benar-benar ngebagi waktu. Sebenarnya kalau misalnya dia tidak mengesampingkan salah satu, dia bisa tuh ngambil dua-duanya, jadi akademisnya organisatoris, jadi organisatorisnya akademis. Contohnya banyak sih kalau menurut gue. Kayak teman satu angkatan kita adalah dia ngejabat sebagai ketua KJMU UIN, bahkan skalanya atau mungkin lebih tinggi, gue kurang tahu. Yang jelas dia juga sibuk, tapi dia bisa juga tuh lulus tepat waktu gitu. Iya benar. Ya kan sebenarnya bisa kayak gitu, tapi memang ada orang yang senang sibuk gitu loh, Ji. Senang sibuk di organisasi, tapi malah lupa buat ngerjain tugas-tugas di kuliah. Itu sih yang bikin kayak pandangan miring, bahkan udah sampai ke orang tua kan. Orang tua tuh kayak
misalnya anaknya pengen ikut organisasi jadi dilarang, jangan ikut organisasi karena nanti lulusnya lama atau IPK-nya kecil. Itu juga sempat keluar dari mulut orang tua gue gitu cuy. Karena mereka juga khawatir, dan sekarang mereka kayak lagi kan gitu, bener kan udah ikut organisasi jadi lama kayak gitu sih. Jadi ya pembenaran lah, jadi takutnya malah. Bener-bener. Kalau menurut gue sih persoalan mahasiswa akademis dan mahasiswa organisatoris ini nggak perlu diperdebatkan kalau menurut gue. Karena mungkin secara pribadi mungkin mahasiswa tersebut punya goals yang mereka ingin capai, mulai dari segi aktifnya atau dari segi nilai-nilai akademis, IPK dan semacamnya. Bahkan gue lihat ya, bahkan ada senior yang cutting kita lah ya, yang lulusnya nyampe di penghabisan. Iya. Tapi itu jauh lebih sukses. Betul, dia udah kemana-mana. Dan kita masalah cepat atau enggaknya lulus itu bukan persoalan sih kalau menurut gue. Cuma mungkin kalau misalnya kita gitu ya memilih untuk lulus lebih lama, kita harus punya tanggung jawab di situ. Terutama buat kita mungkin yang masih dibiayai orang tua. Kita tuh punya tanggung jawab di situ. Orang tua mau sampai kapan ngebiayain kita. Makanya dari itu, kalau misalnya memang punya niatan, bukan punya niatan sih, lebih ke terjebak di lamanya studi ini, palingnya kita harus punya sesuatu yang bisa dibuktikan secara tanggung jawab gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman atau senior yang lulusnya lama, tapi ternyata udah ikut kompetisi di mana aja, udah ngisi di mana aja. Ternyata dia ikut kursus masuk ke bidang tertentu, itu jauh lebih baik menurut gue. Bahkan termasuk nih dari segi dari akademis, yang cepat juga ternyata bagus-bagus juga. Angkatan kita kayak tadi yang lu jelasin. Teman kita siapa namanya? Namanya Putri Komala, ada Dwi Larasati, ada banyak lah ya. Ya teman-teman kita semua itu teman-teman yang hebat-hebat lah ya. Betul. Ya bisa lulus tepat waktu, aktif di mana-mana juga. Ini harusnya kita jadi contoh gitu loh, bahwa nggak selamanya kok orang yang aktif di organisasi bakal lama juga lulusnya. Dan nggak selamanya juga orang-orang yang akademis bakal susah nyari kerja. Betul sih. Kadang itu yang dipersoalin gitu loh. Kalau kita nggak ikut organisasi apapun itu, kita dibilang wah bakal susah nyari kerja, nggak punya relasi. Tapi kalau menurut gue ya, relasi itu kan dicari, nggak diberikan begitu aja. Iya, dan juga nggak harus di organisasi kampus ya. Ini sih yang menjadi banyak persoalan gitu di kalangan para aktivis, yang bisa dibilang ada sekarang yang namanya aktivis jati gitu, ada yang cuman aktivis bohongan gitu. Kayak gua nih aktivis bohongan sebenarnya. Karena apa ya? Kalau kita mau ngomongin organisasi atau relasi, banyak yang bilang berorganisasi lah di banyak tempat gitu. Misalnya organisasi di sini, ikut organisasi ini, ikut organisasi ini, banyak gitu, seolah-olah jadi organisatoris yang mantap gitu. Tapi sebenarnya ketika kita mau fokus di satu organisasi, contoh lah misalnya sekarang di HMJ, ketika lu bener-bener loyalitas di situ, kemudian nyari ilmu di situ, lu bakal nemuin banyak hal gitu loh. Kayak relasi lu dapet, pengalaman lu dapet, kemudian ilmu yang gak lu dapet di kelas pun ya bisa lu dapatkan di HMJ gitu. Jadi menjadi organisatoris itu nggak perlu ikut banyak organisasi, tapi loyalitas dalam satu organisasi pun bisa menjadi organisatoris yang baik. Bener, gitu loh. Bener. Setuju gue. Kalau misalnya nih bisa diulang lagi dan lu tahu kuliah lu bakal lebih lama, lu bakal tetap ngambil ikut organisasi atau jadi mahasiswa akademik aja lah? Gue nyesel sih sebenarnya. Gue nyesel kenapa gue kurang gue kurang bersungguh-sungguh dalam berorganisasi. Kalau misalnya waktu diulang, gue tetap bakal ikut organisasi. Kenapa? Karena hal yang sekarang gue dapetin, kemudian banyak teman-teman yang gue dapetin, pengalaman yang gue dapetin, lebih banyak gue dapetin di organisasi ketimbang di kelas gitu loh. Kenapa? Karena ya di organisasi lu bakalan banyak nemuin teman baru, kemudian suasana baru, pembelajaran baru, banyak hal yang bakal lu dapetin, ilmu-ilmu baru juga di organisasi. Iya. Sebelumnya gini loh, kalau misalnya lu bisa memberi saran kepada teman-teman mahasiswa baru, lu bakal nyaranin mereka untuk ikut organisasi atau
atau ya jadi akademis saja? Gue bakal ngasih mereka saran untuk jadi organisatoris yang akademis. Gitu. Gimana tuh? Ya, jadilah mahasiswa yang idealis. Idealis itu dalam artian akademisnya bagus, organisatorisnya juga bagus gitu loh. Kenapa kita harus memilih salah satu gitu kalau kita bisa mendapatkan keduanya kan? Kalau menurut gue sih ya. Tapi kalau untuk mahasiswa baru, bagusnya untuk ikut organisasi itu kan apa ya, organisasi itu bisa dibilang bakal melekat di diri lo gitu loh. Kayak lu pernah ikut HMJ sampai lu tua pun bakal dikenang lu pernah ikut HMJ. Jadi lu mau ikut UKM misalnya, lu sampai kapanpun lu bakal dikenang pernah ikut UKM itu. Makanya ketika lu mau masuk organisasi, telah terlebih dahulu kayak gimana organisasinya, cocok nggak sama lu gitu loh. Kayak ini baik nggak buat lu gitu, mendukung nggak buat mengasah soft skill lu. Kalau misalnya nggak cocok atau waktunya berbenturan dengan hal lain, ya dipertimbangkan lagi lah. Masih banyak waktu-waktu gitu. Nggak ada yang namanya terlambat buat ikut organisasi. Kayak contohnya, lu ikut organisasi pada semester berapa, Ji? Organisasi apa dulu nih? Organisasi kalau intra dari semester 2, semester 1 lah. Bareng berarti kita masuk ya HMJ pertama. Masuk HMJ PAI 2017. Semester 2. Udah seterusnya ikut terus. Iya, jadi kalau misalnya pun banyak teman-teman kita yang direkrut di HMJ dari semester 5. Ada kan banyak. Ada. Karena mereka ikut dulu tuh di kepanitiaan, kayak ngikut dulu di kepanitiaan, terus benar-benar nyari-nyari suasana baru, teman-teman baru ya kan. Baru setelah itu mereka ngedaftar jadi pengurus HMJ. Kayak gitu, jadi nggak masalah sih menurut gua. Ya, dan gak ada waktu yang spesifik juga. Iya, harus di awal masuk nggak iya. juga. Yang penting kalau gue sih yang penting punya rencana dan apa ya, punya satu visi dengan organisasi yang ingin kita masukin itu. Nah itu sih kalau mau ngomongin visi nih. Wah, gimana nih? Gue kadang kalau bicara tentang organisasi kan, apa sih organisasi gitu? Organisasi ada yang bilang wadah, ada yang ngebilang organisasi itu tempat buat ngasah soft skill. Kalau kembali kepada makna organisasi yang letter luck itu kan, organisasi adalah sekumpulan 2 orang atau lebih yang mempunyai tujuan atau visi yang sama. Nah, ini nih yang perlu tekankan. Kalau anggota di organisasi ini udah nggak satu tujuan, udah bakal kemana-mana organisasinya, susah gitu loh. Makanya gue sih nggak masalah sama kawan-kawan pengurus gitu, misalnya dia mau nyari pengalaman di tempat lain, kemudian nyari ikut organisasi di tempat lain. Tapi tolong kalau untuk mensukseskan tujuan dari organisasi yang kita ikuti bareng-bareng, ikut gitu loh. Ya, buat teman-teman mahasiswa baru mungkin belum begitu, yang belum mengenal organisasi yang ada di UIN itu ada banyak tingkatannya. Mulai dari tingkatan jurusan, tingkatan